Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sumarwati selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun tema yang akan kita bicarakan mengenai presentasi kali ini yaitu tentang pendidikan daring. Saya, Arlita Widya Kusumawardani, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelum kita melanjutkan presentasi ini, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 6, yaitu Arlita Widya Kusumawardani sebagai moderator dan penyaji materi kesimpulan, Ananda Puput Prihantini yang akan menjelaskan materi dampak adanya masalah serta notulensi pada presentasi ini, Ananda Puspa Indah Kusumawardani yang akan menjelaskan mengenai solusi yang harus dilakukan di masa pandemi untuk sekolah daring, Ananda Rivaldo Arya Duta menjelaskan bagaimana penyebab dari pendidikan daring di masa pandemi, Ananda Sania Trigelmart sebagai operator dan pemapar presentasi rumusan masalah, serta Ananda Unsa Aulia Arsy yang akan menjelaskan latar belakang dari pendidikan daring di masa pandemi. Rangkaian acara yang akan melewati pada presentasi ini antara lain, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya-jawab, yang keempat penutup, serta masukan dari dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah sebelum kita melanjutkan presentasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyajian materi presentasi hari ini yang berjudul Kesulitan Pembelajaran Daring Selama Pandemi di Indonesia, Penyebab, Dampak, dan Solusinya. Saya memberi kesempatan kepada Ananda Unsa Aulia Arsy untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan latar belakang dari makalah ini. Latar belakang masalah. Adanya pandemi virus COVID-19, sistem pendidikan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Hal ini dilakukan oleh Kemendikbud untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Namun nyatanya, penerapan pembelajaran daring ini belum cukup efektif bagi pelajar maupun pengajar. Mengingat ini merupakan kali pertama Indonesia menerapkan sistem seperti ini. Berdasarkan pada survei yang dilakukan oleh Kemendikbud beserta dengan UNESCO, diperoleh hasil bahwasannya masih ada beberapa persen pelajar yang masih melakukan pembelajaran secara full di sekolah. Hal ini dikarenakan karena masih banyak pelajar yang masih tidak mempunyai handphone maupun laptop, atau orang tua yang bekerja semua sehingga tidak ada yang menemani mereka dalam pembelajaran. Selain itu, masalah jaringan pun membuat pembelajaran daring tidak cukup efektif. Sekian pemaparan latar belakang dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya. Selanjutnya yaitu penyajian materi presentasi rumusan masalah. Saya memberi kesempatan kepada Ananda Sania Trigelmart untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Jadi terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas oleh presentasi kelompok 6 kali ini. Yang pertama adalah faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembelajaran daring di masa pandemi. Kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan dari kendala pembelajaran daring bagi siswa di masa pandemi, terutama bagi siswa. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi mengatasi kendala pembelajaran daring di masa pandemi bagi siswa. Jadi, dari ketiga rumusan masalah tersebut, kita dapat mengetahui faktor dan dampak apa saja yang dirasakan oleh para siswa, dan bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekian pemaparan rumusan masalah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya. Selanjutnya penyajian materi presentasi penyebab masalah pendidikan daring di masa pandemi. Saya memberi kesempatan kepada Ananda Rivaldo Arya Duta
untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih pada moderator karena telah memberikan waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan penyebab masalah dalam pembelajaran daring. Oke, langsung saja ke poin yang pertama adalah keterbatasan dalam koneksi internet. Kita tahu bahwa koneksi internet merupakan jantung yang paling vital dalam pembelajaran daring. Maka dari itu, masih banyak juga daerah-daerah yang di sini kita tahu kan, di daerah terpencil itu koneksinya masih belum rata. Dan banyak juga saya temui bahwa di majalah maupun di berita-berita banyak sekali mahasiswa yang mendaki ke tempat yang lebih tinggi hanya untuk mendapatkan. Maka dari itu, pemerintah sebaiknya harus meningkatkan atau meratakan jaringan yang ada di wilayahnya daerah terpencil. Kemudian adalah kurang paham dalam penggunaan teknologi. Kita juga tahu bahwa pembelajaran daring itu baru saja dimulai pada tahun 2020 ini. Maka tidak jarang banyak juga para pengajar maupun mahasiswa itu kurang paham dalam menggunakan media-media fasilitas pembelajaran online seperti Zoom, web, meeting maupun Google Meet dan lain-lain. Oleh karena itu harusnya kita itu menumbuhkan jiwa untuk mau belajar akan seperti hal-hal yang baru tersebut. Kemudian standarisasi dan efektivitas belajar. Kita juga mengetahui bahwa di dalam pembelajaran daring ini, pengawasan dari dosen maupun guru pengajar lain sangat terbatas, sehingga pelajar sangat memungkinkan untuk terjadinya plagiarisme atau copy paste terhadap beberapa tugas-tugas yang ada di internet mungkin juga sudah ada, maupun mengcopy paste milik temannya sendiri. Efektivitas dalam esensi pembelajaran itu sangat kurang. Kemudian kurangnya interaksi dalam belajar. Hal ini berhubungan dengan poin yang pertama. Kurangnya interaksi dalam pembelajaran bisa terjadi karena kita memiliki koneksi yang buruk dikarenakan tidak tersebar secara merata di Indonesia. Hal ini seperti contohnya jika kita ingin namun jika kita terkendala oleh koneksi internet, maka suara yang akan didengar oleh dosen maupun pemberi pertanyaan kurang terdengar. Hal ini akan sangat menjadi istilahnya itu sangat menjadi pembatas yang sangat jauh ataupun sangat tidak nyaman untuk kegiatan pembelajaran. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Rivaldo atas pemaparan presentasinya. Selanjutnya yaitu penyajian materi presentasi dampak dari penyebab masalah pendidikan daring di masa pandemi. Saya memberi kesempatan kepada Ananda Putri Prihantini untuk menyampaikan hasil diskusi. Waktu dan tempat saya silakan. Memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi dampak adanya masalah. Dengan munculnya pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah kini menjadi belajar di rumah melalui online. Maka pembelajaran daring tersebut berdampak terhadap siswa maupun pengajar sendiri. Nah, saya akan memaparkan materi beberapa dampak yang dirasakan dari siswa. Yang pertama, siswa belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka. Dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh, membuat para siswa perlu waktu untuk beradaptasi untuk menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap belajar mereka. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran tersebut. Sehingga banyak peserta didik yang tidak memanfaatkan waktu pembelajaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yang ketiga, tugas yang menumpuk. Sistem pembelajaran daring tidak bisa memastikan siswa yang hadir di dalam kelas seperti kelas tatap muka, menjadikan beberapa pengajar memberikan tugas setiap pertemuan untuk bukti bahwa siswa tersebut hadir di kelas daringnya. Lalu yang terakhir, siswa berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Susahnya guru menjangkau semua murid di masa pandemi ini, membuat guru tidak mengetahui apa saja yang terjadi pada siswanya, bahkan pada kasus kekerasan rumah tangga yang dialami siswanya sendiri. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya. Selanjutnya yaitu penyajian materi presentasi solusi yang akan disampaikan oleh Ananda Puspa Indah Kusmawardani. Untuk menyampaikan hasil diskusinya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan solusi untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran daring. Yang pertama itu, pemerintah daerah membangun fasilitas untuk menunjang pembelajaran daring. Fasilitas yang dimaksud itu bisa seperti membangun ruang terbuka publik yang tersedia WiFi atau jaringan internet. Akan tetapi, dalam pemakaian ruang terbuka publik tetap mematuhi protokol kesehatan.
Yang kedua, mengadakan pelatihan untuk guru dan siswa yang kurang mengerti teknologi, seperti pelatihan pengoperasian untuk aplikasi menunjang pembelajaran daring. Aplikasi untuk pembelajaran daring sendiri itu sangat banyak, seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, WA Group, dan YouTube. Yang ketiga, mengutamakan pembelajaran yang efektif. Guru memastikan siswa aktif dalam pembelajaran dan paham akan materi yang dijelaskan. Yang keempat, melakukan evaluasi pembelajaran daring rutin kepada siswa. Evaluasi pembelajaran juga bisa dijadikan untuk sarana menyampaikan keluh kesah siswa dalam pembelajaran daring. Hal ini bisa digunakan untuk mengevaluasi kedepannya agar pembelajaran daring bisa terlaksana dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya. Dan selanjutnya dapat kita simpulkan dari materi presentasi kesulitan pembelajaran daring selama pandemi di Indonesia, yaitu yang pertama, faktor yang menjadi kendala dalam pembelajaran daring di masa pandemi, di sini meliputi adanya keterbatasan koneksi internet, kurangnya paham dan dalam penggunaan teknologi, standarisasi dan efektivitas pembelajaran, dan kurangnya interaksi dalam pembelajaran. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari kendala pembelajaran daring di masa pandemi, terutama bagi siswa adalah belum ada budaya belajar jarak jauh karena dapat kita ketahui bahwa ini pertama kali pada tahun 2020 ini. Kurangnya pemahaman siswa, tugas yang menumpuk, dan berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru. Dan yang ketiga, strategi untuk mengatasi kendala pembelajaran daring dapat meliputi Pemda dapat membangun fasilitas untuk menunjang pembelajaran daring sehingga dapat mempermudah akses pembelajaran daring pada semua daerah, khususnya pada daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang kedua, mengadakan pelatihan untuk guru dan siswa yang kurang mengerti teknologi. Yang ketiga, mengutamakan pembelajaran yang efektif sehingga murid dapat lebih memahami pembelajaran yang diberikan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi pembelajaran rutin kepada siswa agar dapat memonitor untuk mengetahui kendala apa saja yang dapat dihadapi oleh siswa tentunya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat menggunakan virtual raise hand yang berada di partisipan. Lalu pertanyaannya akan kami kumpulkan terlebih dahulu. Terima kasih. Saya mempersilahkan kepada Ananda Akila Safa Adelia untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, saya ingin bertanya. Tidak semua masyarakat memiliki alat seperti HP ataupun laptop untuk melakukan pembelajaran daring. Dan tidak di semua daerah memiliki akses internet yang baik untuk pembelajaran secara daring. Lalu bagaimana cara yang efektif agar pembelajaran daring dapat dilakukan dengan baik di seluruh daerah? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya akan kami terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Saya Alif Norman akan bertanya tentang solusi masalah. Dalam solusi masalah tadi, Anda mengatakan mengadakan pelatihan untuk siswa dan guru yang kurang mengerti teknologi. Sementara, jika pandemi saat ini beresiko menjadi klaster baru COVID-19 dan apabila dilakukan secara online sama saja tidak efektif seperti pembelajaran daring. Dan apakah solusi dari situasi tersebut menurut kelompok Anda? Terima kasih. Baik, pertanyaannya saya simpan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada Ananda Diva Alfiani untuk mengajukan pertanyaannya. Baik,
Perkenalkan, nama saya Adi Valviani dari kelompok 7. Yang ingin saya tanyakan mengenai solusi masalah, yaitu tentang mengutamakan pembelajaran yang efektif. Seperti yang kita ketahui sekarang, pembelajaran daring itu kurang lebih itu sangat-sangat kurang efektif. Nah, oleh karena itu, contoh pembelajaran yang efektif di masa pandemi itu yang seperti apa? Atau menurut kelompok Anda, bagaimana menjadikan pembelajaran daring ini menjadi lebih efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan menggunakan 3 termin. Saya akan untuk menjawab kepada teman-teman kelompok 6, yaitu pertanyaan pertama, yaitu dari Ananda Akila Syafa, yang mengatakan bagaimana cara yang efektif agar pembelajaran daring dapat dilakukan dengan baik di seluruh daerah. Saya mempersilahkan kepada Ananda Rivaldo Arya Duta untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih untuk moderator kepada penanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Akila. Di sini lebih menekankan bahwa siswa yang mungkin tidak punya device itu sebenarnya memiliki beberapa opsi ya. Yang pertama itu bagi wilayah dengan PJJ luring seperti pemerintah daerah bisa menjadikan balai desanya sebagai sentra pembelajaran selama PJJ. Alasannya mengapa? Karena banyak terhadap akses internet seperti kan mungkin itu ada titik hotspot yang tidak merata di daerah tersebut. Kemudian serta siswa juga mungkin tidak punya gawai pintar, maka solusinya adalah Baldesma melalui dana desa bisa saja menyediakan komputer ataupun laptop desa untuk dipakai sementara anak-anak untuk belajar dengan metode guru mengajar di balai desa tersebut tetap menggunakan protokol kesehatan tentunya. Oke, kemudian opsi yang kedua adalah pemerintah dalam segi ini, artinya pemerintah daerah bisa menggandeng BUMD atau BUMN untuk perusahaan digital memberikan atau meminjamkan gawai bagi siswa-siswa di wilayah tersebut, terutama bagi siswa-siswa yang berada di daerah terpencil. Oke, kemudian yang poin ketiga atau opsi yang ketiga bisa Kemenkominfo diminta menambah hotspot akses internet yang merata di wilayah-wilayah sulit jaringan tadi. Bahkan jika memungkinkan, bukan kebijakan internet gratis bagi siswa guru di wilayah tersebut. Oke. Kemudian opsi yang keempat adalah bagi guru-guru yang menggunakan metode guru kunjungan ke PJJ luring, Pemda memberikan insentif lebih untuk transportnya guru, khususnya bagi guru honorer ketika berkunjung ke rumah siswa ini sebagai sebuah apresiasi kepada guru dan memberikan motivasi tersendiri. Oke, kemudian opsi yang terakhir adalah stakeholder pendidikan. Siswa-siswa yang orang tuanya mampu bersama guru-guru dan masyarakat umum bisa melakukan gerakan wakaf gawai nasional untuk PJJ. Nah, dalam rangka membantu para siswa yang orang tuanya tidak mampu membeli gawai pintar sama PJJ agar mereka anak-anak Indonesia ini berkesempatan belajar di pembelajaran daring yang tak terbatas. Itu saja opsi-opsi yang dapat saya sampaikan untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Ananda Rivaldo Arya Duta. Saya akan menanyakan kepada Ananda Akila Safa, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah cukup, terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan dari Ananda Alif Rohman, yaitu pada saat pembelajaran daring seperti ini, bagaimana cara yang efektif untuk melakukan pelajaran daring dan bagaimana solusi dari situasi yang terjadi pada masa pandemi ini. Memang pelatihan secara offline dapat memicu klaster baru COVID-19, tetapi dapat kita ketahui bahwa pembelajaran daring itu memang belum memiliki efektivitas yang tinggi, seperti karena tidak semua pembelajaran daring. Bagi peserta pelatihan dengan jumlah peserta yang hadir setiap pertemuannya, menggunakan pakaian seperti dapat menggunakan pakaian tertutup, mencuci tangan sebelum masuk ruangan, mengecek suhu tubuh, menjaga jarak posisi sejauh 1,5 meter, memberi bilik penutup transparan pada setiap meja, menjaga sirkulasi udara agar tetap stabil. Sebelumnya interupsi, maaf moderator, Anda sedang melakukan mute. Terima kasih.
Mohon maaf, saya ulangi penjelasan saya tadi. Seperti pertanyaan dari Ananda Alif, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi pada pembelajaran daring, serta solusinya. Kita dapat membatasi jumlah peserta, jadi pas waktu offline kita dapat membatasi jumlah peserta yang hadir seperti seperempatnya atau setengahnya. Terus para pesertanya menggunakan pakaian tertutup, mewajibkan mengecek suhu tubuh, mencuci tangan sebelum masuk ruangan, menjaga jarak kursi sejauh 1,5 meter, memberi bilik penutup transparan pada setiap meja, menjaga sirkulasi udara agar tetap stabil dan tidak menjadi udara yang mengumpul, lalu wajib menggunakan masker, serta menghindari kontak fisik secara langsung. Kemudian, setelah kegiatan pelatihan selesai, kita bisa langsung pulang, tidak perlu untuk pergi kemana-mana, sehingga akan dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dan saat sampai rumah, kita dapat langsung mandi. Jadi nggak perlu buat langsung kumpul-kumpul, tapi langsung mandi. Kemudian agar bajunya itu diletakkan di tempat yang terpisah dari baju-baju yang lain, karena itu baju bekas di luar. Jadi agar semuanya itu dapat terlindungi, kita dapat, jika kita memutus rantai penyebaran virus, maka kita dapat melindungi orang-orang sekitar kita. Terima kasih. Dan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga dari Ananda Diva, yaitu pembelajaran daring yang efektif di masa pandemi itu yang seperti apa? Atau bagaimana menjadikan pembelajaran daring menjadi lebih efektif? Saya memberikan kesempatan kepada Ananda Sania Trigelmart untuk menyampaikan hasil diskusi, untuk menyampaikan hasil jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Diva. Mungkin memang ada beberapa sekolah atau universitas yang mengaku bahwa pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung. Tetapi ada berbagai cara yang dapat dilakukan agar menjadikan pembelajaran daring ini menjadi lebih efektif. Pertama, yaitu setiap pengajar itu harus siap dalam penggunaan teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran daring ini. Karena jika dalam segi teknologi saja pengajar tidak menguasai, menjadikan pembelajaran daring ini tidak efektif. Kedua, pengajar diharapkan untuk berinovasi dalam merancang, meramu materi, membuat metode pembelajaran dengan aplikasi yang sesuai dengan metode tersebut, dan kreativitas pengajar dalam pembelajaran untuk memotivasi para siswa agar tetap semangat dalam belajar secara daring ini. Yang ketiga, pelajar perlu melakukan kombinasi dalam pembelajaran baik dengan sinkron dan asinkron. Nah, dengan pembelajaran sinkron ini dapat menciptakan ruang virtual melalui alat konferensi web yang memungkinkan untuk para siswa dapat mengajukan pertanyaan serta pendidik juga dapat menjawab pertanyaan secara langsung. Dan yang asinkron pembelajaran asinkron itu dapat melibatkan pembelajaran dengan pendekatan belajar mandiri, seperti diskusi online, berkomunikasi menggunakan email, atau WA group, lalu memposting video presentasi oleh pendidik di forum diskusi, serta membaca artikel. Dengan begitu akan menjadikan pembelajaran secara daring ini menjadi lebih efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ananda Sania Trigelmart. Apakah Ananda akan ditambahkan oleh Ananda Unsa Aulia Arsy? Saya akan menambahkan jawaban dari Mbak Sania. Untuk contoh pembelajaran yang efektif di masa pandemi sekarang ini adalah apabila ada timbal balik di antara pelajar dan pengajar, sehingga materi yang disampaikan itu akan diterima baik oleh para pelajar. Dan mengingat arti dari kata efektif yaitu yang mempunyai efek atau pengaruh, sehingga diharapkan dengan adanya pembelajaran daring ini, pelajar masih bisa mendapatkan ilmu dari para pengajarnya, walaupun lewat daring. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kepada Ananda Sania Trigelmart dan Ananda
Unsa Aulia Arsy, saya ingin menanyakan kepada Ananda Diva, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan membuka termin yang kedua, yaitu saya mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat mengaktifkan raise hand-nya. Di sini sudah ada Ananda Muhammad Asadel. Saya mempersilahkan Ananda untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Rita. Perkenalkan, saya Muhammad Asadel Safari dari kelompok 5 akan bertanya. Kita sebagai pelajar cukup kesulitan dalam proses pembelajaran daring. Bahkan saat kuliah sedang dilaksanakan masih banyak mahasiswa yang tidur. Menurut kalian, solusi apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa agar nyaman dalam pembelajaran daring? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ananda Putri Pursita. Waktu dan tempat saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, makasih kepada saudari moderator. Di sini saya akan bertanya. Saya Putri Puspitasari dari kelompok 5 akan bertanya dalam faktor yang menjadi kendala dalam pembelajaran daring tadi disebutkan kurangnya interaksi dalam pembelajaran. Lalu apakah ada solusi yang baik untuk mengatasi kurangnya interaksi tersebut? Apakah perlu diadakan pembelajaran tatap muka ketika masa pandemi seperti ini? Terima kasih. Sama-sama. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ananda Amriza Rashid. Waktu dan tempat saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oh, baik. Pertanyaan dari saya. Apa yang standarisasi dalam penyebab sulitnya pembelajaran daring? Standar nilai yang ada sebuah itu terlalu tinggi untuk dicapai siswa pada sistem pembelajaran daring atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Amriza telah mengajukan pertanyaannya. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Nadel, yaitu kita sebagai pelajar cukup kesulitan dalam proses pembelajaran daring. Bahkan saat kuliah sedang dilaksanakan masih banyak mahasiswa yang tertidur. Solusi apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa agar nyaman dalam pembelajaran daring? Saya mempersilahkan kepada Ananda Puspa untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Nadel. Terima kasih. Baik, saya Puspa Indah akan menjawab pertanyaan dari Mas Nadel. Memang ya, pembelajaran daring sering menyebabkan mahasiswa mudah jenuh dan mengantuk. Sebagai mahasiswa, kita harus mengatasi hal tersebut. Sebagai mahasiswa, kita harus menumbuhkan rasa tanggung jawab dan motivasi diri sendiri bahwa semua mata pelajaran itu penting, sehingga kita wajib untuk mengikutinya. Jadi, tidak menyampaikan itu. Yang kedua, sebagai mahasiswa, kita harus memperhatikan apel tersebut, bahwa apel tersebut itu penting untuk masa depan kita. Kemudian, sebelum memulai pembelajaran daringnya, usahakan untuk mandi lebih dahulu, sehingga badan lebih segar dan semangat untuk menjalani pembelajaran daring, serta hindari duduk yang bersandar, karena duduk bersandar itu cepat mudah mengantuk. Jadi hindari duduk bersandar. Sekian pemaparan dari saya, jawaban dari saya. Barangkali teman saya ada yang menambahkan, silahkan. Saya mempersilahkan kepada Unsa Aulia Ananda Puput untuk mengajukan jawabannya. Baik, terima kasih moderator. Dalam hal ini, menurut saya tersendiri, diperlukan kesadaran dalam diri mahasiswa. Sadar akan pendidikan, sadar kenapa dirinya memilih menjadi mahasiswa, sadar apa tujuan hidupnya. Dengan begitu, timbul motivasi dan semangat dalam diri sendiri, sehingga pembelajaran seperti bagaimanapun akan dijalankan dengan sebaik mungkin. Beberapa tips dari saya, tambahan dari Puspa, agar tidak tertidur saat kelas, yaitu olahraga beberapa menit sebelum kelas dimulai, dan menyiapkan air putih beserta cemilan agar tidak mengantuk. Sekian dari saya. Terima kasih atas jawabannya Ananda Puput. Saya ingin menanyakan kepada Ananda Nadela Restafari, apakah sudah dapat dipahami?
Sudah, terima kasih Mbak Arlita. Terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ananda Puput Purvita. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ananda Unsa Aulia Arsi untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Putri Purvita. Terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Purvita. Nah, kurangnya interaksi antara pelajar dan pengajar di masa pandemi ini bisa diatasi dengan cara saling bertukar pikiran di antara keduanya. Nah, dengan itu tujuan dari pembelajaran itu akan tercapai dengan baik. Dan kalau misalnya waktu diskusi masih kurang, bisa dilanjutkan lewat group chat maupun personal chat. Nah, sehingga interaksi di antara keduanya itu akan tetap berjalan layaknya pembelajaran tatap muka pada umumnya. Dan apakah diperlukan pembelajaran tatap muka? Menurut saya perlu, namun jika melihat kondisi yang sekarang ini, COVID semakin menyebar di Indonesia, alangkah lebih baiknya untuk menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan akan ditambahkan oleh Ananda Sania Trigelmark. Saya mempersilakan waktu dan tempatnya. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Mbak Nisa. Menurut saya, cara mengatasi agar terjalinnya interaksi antara pengajar dan pelajar itu adalah pengajar harus memiliki kreativitas dalam penyampaian materi yang diberikan, sehingga pelajar juga akan tertarik dan akan lebih merespon pengajar dengan seperti bertanya, berdiskusi, dan hal itu akan membuat interaksi antara pelajar dan pengajar terjalin dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada Ananda Putri Purvita, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Dan selanjutnya, kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Ananda Amriza. Saya mempersilakan kepada Ananda Puput untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih, moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Amriza. Standarisasi dalam penyebab sulitnya pembelajaran daring yang di sini adalah suatu ketetapan atau standar dalam pembelajaran daring. Di sini bukan tentang standar nilai yang ada sebagai acuan terlalu tinggi untuk dicapai siswa, tetapi tentang bagaimana siswa mencapai standar nilai tersebut dan bagaimana pengajar memberikan standar nilai. Dalam pembelajaran daring, duplikasi tugas yang dibuat para pelajar tidak dapat dihindari dan terkadang tidak dapat karena banyaknya informasi yang dapat di internet. Terkadang pelajar hanya menyalinnya dan langsung mengumpulkannya sebagai tugas tanpa menulis ulang dengan pemahamannya sendiri. Terkadang tugas juga banyak diberikan oleh pengajar sehingga keefektifan pembelajaran menjadi pertanyaan. Sedangkan pengajar mengalami kesulitan untuk menilai masing-masing siswa karena hanya bisa lihat dari sebuah nilai yang entah itu hasil kerja kerasnya atau bukan. Dalam pembelajaran tatap muka, pengajar bisa melihat keaktifan atau tingkah laku siswanya secara langsung, sehingga penilaian tidak hanya selalu tentang tugas atau ulangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan kepada Ananda Amriza, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah tidak ada yang ingin menanyakan lagi? Tidak ada yang ingin menanyakan lagi. Baik, presentasinya sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah atas setelah berlangsungnya presentasi pada kelompok 6 pada kali ini. Alhamdulillah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik dari saya maupun teman-teman kelompok 6 dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.